kalau suntik pematangan paru biasanya nggak kita kasih ke semua ibu hamil yang mau lahiran. Tapi kalau misalnya kita tahu nih lahirannya dalam lahiran prematur tuh biasa akan kita kasih. Atau misalnya kita curigai nih mungkin dia cukup bulan tapi pematangan parunya nggak oke. Contohnya pada kasus diabetes biasanya kita akan mempersiapkan. Kapan kita kasih pematangan paru? Biasanya kalau kelahirannya kurang dari 36 minggu itu kita kasih. Oke, kalau cephalopelvic atau CPD itu apa sih dok? Nah, kalau CPD itu cephalopelvic disproporsi, artinya kita memperhitungkan kalau kepala bayi kira-kira ini lebih besar dari ukuran panggul si ibu. Jadi kalau misalnya ada CPD ya kita nggak bisa sarankan untuk lahir normal. Cuman CPD ini ya pemeriksaannya macam-macam ya, ada pengukuran kepala, pengukuran panggul, sama untuk secara fungsionalnya kita lihat nih saat 36 minggu kepala bayinya turun nggak, masuk nggak ke panggul. Jadi kalau misalnya nggak masuk, walaupun ukurannya masih normal, kita bisa anggap itu CPD juga. Kalau lahirannya baru umurnya itu 36 minggu itu termasuk prematur nggak sih dok? Iya, jadi kalau kita bilang prematur itu artinya belum cukup bulan. Cukup bulan itu artinya kehamilannya itu di atas 37 minggu lengkap, artinya 37 minggu plus 6 hari, baru kita bilang itu cukup bulan. Di bawah itu prematur. Iya. Kalau ibu yang pernah lahiran secara prematur itu cenderung melahirkan secara prematur lagi atau enggak? Nah itu tergantung, kalau misalnya dia pernah prematur, apakah akan prematur itu tergantung dari penyebab prematurnya apa. Kalau misalnya prematurnya ini karena kondisi spesifik ibu, misalnya mulut rahimnya pendek, ya kemungkinan besarnya akan terjadi prematur, tetapi bisa dicegah. Tapi kalau misalnya karena ketuban pecah karena infeksi, jelas itu bisa dicegah untuk terjadi prematur di kehamilan selanjutnya. Kalau misalnya kasus lain, misalnya darah tinggi gitu, sehingga dia harus prematur karena preeklamsia, nah itu ada mungkin 30% terjadi seperti itu, tapi itu pun juga bisa dicegah, jadi nggak perlu takut. Ya. Kalau syarat-syarat untuk kelahiran sesar itu apa aja sih dok? Biasanya kan ada ibu yang tidak bisa lahiran normal ya sehingga menyebabkan harus sesar gitu kan. Apa aja sih dok yang harus menyebabkan lahiran sesar gitu? Jadi sebetulnya mungkin garis besar aja ya, lahiran yang ideal itu adalah lahiran normal Ya. tetap. Tetapi ketika seorang ibu itu nggak bisa lahiran normal, alternatif lainnya adalah lahiran sesar. Biasanya apa? Misalnya kepalanya nggak masuk panggul, jadi kepalanya tinggi, jadi lebih besar daripada ukuran panggul. Kedua, misalnya posisinya bukan kepala, misalnya presentasinya pantat di bawah, atau misalnya dia ngelintang, jadi punggung atau tangan itu jelas nggak bisa lahir dari bawah. Terus yang berikutnya, misalnya kondisi ibu atau bayi tidak memungkinkan untuk lahir normal, misalnya ibunya dengan penyakit, dia kejang, atau ibunya ada sesak atau apa karena apa namanya kita bilangnya edem paru atau paru-paru basah gitu. Nah itu mungkin kita nggak memungkinkan, atau kondisi bayi, kesejahteraan bayinya terganggu sehingga kalau kita lahirkan normal bisa mengganggu keselamatan ibu atau janin. Nah itu kita hindari untuk lahir normal. Oke. Kalau hal-hal yang harus dilakukan ibu hamil di trimester akhir apa aja sih dok? Di trimester akhir sih sebetulnya relatif sih biasa aja ya. Yang penting jaga nutrisi, jangan sampai terlalu sedikit, jangan sampai terlalu banyak juga. Lalu tetap harus aktivitas seperti biasa, biasa olahraga ya lakukan olahraga. Lalu lakukan kontrol kehamilan secara berkala. Jadi tahu tuh kenaikan berat badannya oke atau enggak. Lalu harus nilai juga penurunan kepalanya terjadi apa enggak, posisinya bagus apa enggak. Tapi yang terpenting adalah untuk mengetahui apakah kesejahteraan bayinya bagus. Sehingga kalau semuanya bagus kan enak lahirannya. Kalau hal-hal yang harus dihindari nih Bumil di Mhm. trimester akhir. Yang dihindari apa ya? Yang dihindari itu satu ya jangan sampai makan berlebihan, itu yang paling bahaya karena bisa kenaikan berat badan bayinya berlebihan, resiko ibunya jadi sakit gula sehingga pematangan parunya jelek, atau ada aktivitas-aktivitas yang cukup ekstrim ya, ya misalnya nyetir nggak pakai seat belt lah, naik motor ngebut ya, pada dasarnya sama seperti manusia pada umumnya aja yang nggak boleh. Ya. Kalau kontraksi palsu itu biasanya munculnya kapan dan bagaimana pencegahan awalnya dok?
Kalau kontraksi palsu nomor satu itu emang pasti ada ya di kehamilan gitu, karena artinya reseptor dari oksitosinnya sudah terbentuk. Jadi untuk dicegah ya nggak perlu dicegah gitu. Ya, memang itu pasti ada. Biasanya di atas 7 bulan mulai akan lebih sering kerasa sampai 8 bulan. Nah, yang harus dicegah adalah kontraksi yang sesuai dengan persalinan tetapi sebelum usia cukup bulan. Jadi di bawah 37 minggu kok kontraksinya udah kontraksi yang teratur dan cukup kuat, itu yang harus dicegah. Nah, biasanya penyebabnya ya bisa karena bayinya kurang gizi, kurang zat besi, bisa juga karena infeksi. Nah, tapi harus dicari dulu penyebabnya apa. Ya. Kalau bayi yang harus disuntik pematangan paru itu yang kriterianya seperti apa kandungannya mungkin, Dok? Ya, contohnya misalnya ya kurang bulan, artinya kurang di bawah 37 minggu, atau di bawah 36 minggu, tergantung center di mana dia akan lahiran. Jadi kalau misalnya senternya dia cukup untuk lahiran, bisa menangani pasien prematur, ya sebetulnya ya sesuai dengan kemampuan center itu. Tetapi pada dasarnya pada yang prematur kita harus lahirkan. Contoh ibunya dengan komplikasi kehamilan harus kita lahirkan sebelum waktunya, ya kita akan lakukan suntik pematangan paru. Ya, kalau tadi kan dokter bilang kalau baru 36 minggu berarti kan kategorinya prematur ya. Betul. Nanti efek terhadap bayinya ada nggak sih, Dok? Sebetulnya kalau untuk suntik pematangan paru, efek yang kita harapkan adalah paru-parunya matang. Tapi benar, memang kalau kita suntiknya terlalu dosisnya itu nggak tepat, memang yang kita takut adanya perdarahan di bayi. Gitu. Terus yang berikutnya sebetulnya sih nggak, dan ada resiko perdarahan di otak, tapi itu sangat kecil kemungkinannya. Ya, tapi kalau misalnya 36 minggu kan itu kan kategorinya prematur ya, Dok ya. Ya. Nanti ada efek terhadap bayinya nggak sih, Dok, kalau misalnya lahiran secara prematur itu? Kalau 36 minggu itu memang secara umum masih masuk prematur, tapi untuk pematangan paru di 36 minggu kurang lebih sudah 90 sampai 100% pematangan barunya terjadi. Jadi kadang-kadang kita tergantung dari kondisi ibu baru kita lakukan. Nah, kalaupun dilahirkan 36 minggu, ya jelas kita harus lebih waspada, apakah si bayi ini akan ada risiko sesak setelah lahir gitu. Tapi sudah aman kategorinya. Aman, Dok, kalau 36 minggu itu artinya nanti tidak masuk NICU atau mungkin berat badan bayinya kurang atau seperti apa gitu, Dok? Sebetulnya kalau di 36 minggu karena masih masuk kategori prematur, risiko itu akan tetap ada. Jadi kalaupun misalnya ada persalinan yang terpaksa dilahirkan 36 minggu dengan atau tanpa pematangan paru, tetap kita akan menginformasikan kepada pasien bagaimana resiko-resikonya, termasuk resiko harus masuk NICU. Karena ada resiko sesek, ada resiko dia kurang hipotermi gitu, resiko penurunan badannya agak banyak gitu dibanding bayi-bayi yang cukup bulan. Ya, tapi kalau misalnya lahirannya berat badannya kurang ya, Dok ya, kedepannya itu kan tetap bisa berubah menjadi ideal gitu ya, Dok, nggak jadi patokan juga gitu, Dok, pada saat lahirannya. Oh, misalnya bayi udah berat badan lahir kurang gitu ya. Sebetulnya dengan penanganan yang tepat, ya dia akan tumbuh seperti bayi pada umumnya gitu. Biasanya nanti ada usia koreksi dulu tuh sebelum dia baru ditata laksana sebagai bayi sebagaimana mestinya gitu. Tapi dia tetap bisa tumbuh seperti bayi yang sehat pada akhirnya. Oke. Kalau misalnya tubuh bumilnya itu pendek, apa cenderung punya leher rahim yang pendek juga nggak sih, Dok? Mungkin ukuran panggul kali ya. Jadi kalau ibunya pendek di bawah 130 memang kita asosiasikan dengan panggul yang sempit gitu. Tapi balik lagi, misalnya kita ada pasien yang pendek, tetap kita harus nilai pasien per pasien ini kira-kira panggulnya cukup atau enggak. Memang kita akan curiga, tetapi kalau ternyata bisa ya tetap aja kemungkinan lahir normal bisa terjadi. Tapi apa rahim pendeknya itu membuat bumil susah bersalin sehingga harus menyebabkan sesar, Dok? Kalau memang kita dapatkan panggulnya sempit ya, mungkin bukan rahim pendek gitu ya. Yaitu kalau terbukti ada ya memang terpaksa sesar. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, lahir normal. Kalau untuk penanganan bayi yang terlilit tali pusar itu seperti apa, Dok? Ya dilahirkan seperti biasa aja.
selama dia nggak ada keluhan, karena kan bayi itu tidak bernafas lewat tali pusar. Bayi itu nafasnya lewat pusar, bayi itu kan tidak bernafas lewat leher, tapi dia bernafasnya lewat tali pusar. Sedangkan tali pusar itu sendiri dilindungi oleh semacam jelly gitu, sehingga pembuluh darah di dalamnya itu relatif aman. Nah, ketika terjadi lilitan, sebetulnya hanya akan mengkorting panjang tali pusar itu sebanyak 15 cm gitu. Jadi selama bayinya tidak terganggu kesejahteraannya, penurunan kepala terjadi, ibunya juga nggak ada masalah, sebetulnya masih memungkinkan lahir normal. Kecuali dengan adanya lilitan, bayinya jadi sungsang atau posisinya jadi abnormal, ya mungkin terpaksa disesar, tapi bukan karena lilitan. Kalau untuk kesejahteraan bayi, misalnya denyut jantungnya jadi lemah, aliran darah ke bayinya terganggu, yaitu mungkin terjadi sesar. Oke. Jika kepala bayi belum tepat di mulut rahim, apakah harus sesar dan apakah mungkin lahiran normal kaki duluan atau seperti apa tuh? Jadi kalau misalnya mungkin kalau kepala bayinya itu udah sampai di panggul kali ya. Jadi kalau selama kepala bayinya dipanggul dan bisa masuk panggul, harusnya bisa lahir normal. Tetapi gangguan kelainan presentasi, misalnya di bagian panggul itu yang turun bukan kepala, misalnya kaki atau pantat, ya jelas saat ini memang sebaiknya dilahirkan tetap dengan sesar gitu, sesuai konsensus yang ada. Kalau ibu yang awalnya lahirannya sesar, terus keduanya bisa normal nggak sih dok? Atau sebaliknya, misalnya awalnya lahiran normal, terus keduanya bisa sesar, atau seperti apa dok? Jadi kalau misalnya dia pernah sesar gitu ya, kita harus lihat dulu penyembuhan luka sesarnya bagus atau tidak. Tetapi kalau misalnya ibu yang sudah sesar menghendaki lahir normal, sebetulnya masih bisa lahir normal asal anak keduanya itu sudah di atas dari 18 minggu atau 2 tahun dari kehamilan sebelumnya. Terus sama kehamilan, kita lihat juga tuh bagaimana kondisi kehamilannya, ibu dan bayi harus sehat. Nah, terus luka sesar yang sebelumnya tipis atau tidak. Kalau misalnya tidak tipis, ya sebetulnya masih ada kemungkinan lahir normal. Memang saat lahiran normalnya pun itu juga dengan syarat yang lebih ketat. Artinya bayinya nggak boleh besar, proses persalinannya juga harus lancar, nggak boleh ada misalnya ada partus macet gitu ya, atau distosia atau apa. Nah itu sebetulnya nggak ada masalah. Tetapi kalau misalnya jaraknya terlalu pendek, misalnya dia di bawah 18 bulan, ya tetap disarankan untuk lahir sesar. Nah tapi misalnya nih sudah 2 kali sesar, ya memang amannya dilakukan lahiran yang ketiganya sesar juga gitu.